Shalom, tubuh Kristus, keluarga rohani. Terima kasih Yongki. Bapak Ibu, kita antusias pagi ini karena topik yang kita bahas pagi ini adalah sangat-sangat vital, sangat penting bagi gereja Tuhan ya. Saya sudah share screen, Bapak Ibu bisa lihat dengan baik. Amin. Ya, jadi hari ini kita belajar. Sudah beberapa kali topik ini juga sudah dibahas ya di Mesbah Koram Deo dari berbagai sumber, karena saya percaya Tuhan mau bekerja lewat berbagai sumber pengalaman rohani dari orang-orang yang mengalami breakthrough, terobosan lewat keluarga rohani ya, khususnya dengan dia dibapai oleh Bapak rohani. Nah, ini adalah kebutuhan setiap anak Tuhan. Anak rohani ya, anak Tuhan sekaligus juga harus memiliki sikap hati sebagai anak rohani. Nah, itulah karakter anak Tuhan ya, sikap hati anak Tuhan yang utama ya. Oleh sebab itu kita butuh bapak-bapak rohani di dalam gereja Tuhan ya, di dalam keluarga rohani ya. Nah, saya mau kita memulai dengan ayat Lukas pasal pertama ayat 17 ini. Ini adalah ayat pembuka di Perjanjian Baru karena ayat yang sama adalah penutup dari Perjanjian Lama. Ya, kita akan sama-sama baca Bapak Ibu ya, 2, 3. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Jadi dibuka dengan suatu pelayanan yang disebut pelayanan Elia. Ya, di dalam Maliakhi 4 ayat 5 dan 6 dikatakan kalau bapa nggak berbalik kepada anak dan kemudian anak nggak berbalik kepada bapa, bumi akan musnah. Ya, bumi akan hancur. Kenapa? Karena hakikat manusia adalah hidup di dalam keluarga, baik keluarga jasmani, kemudian dipulihkan juga lewat keluarga rohani. Tetapi bila keluarga-keluarga ini semua tatanannya rusak, maka ya bumi ini rusak. Karena setiap keluarga ditentukan oleh kepala keluarganya, yaitu para bapak, ya, para imam. Bapak yang jadi imam, bapak yang menyalurkan hati bapak surgawi kepada setiap anak. Berarti setiap anak, setiap orang di dunia ini, saudara. Jadi dikatakan sebelum Yesus datang, ada pelayanan Yohanes Pembaptis yang memang membuka jalan, dan ini menjadi arah apa yang Yesus akan lakukan. Hati bapak harus berbalik kepada anak-anaknya. Inilah problem dunia ini. Bapak-bapak yang tidak fokus kepada anak-anaknya, ya, akibatnya banyak orang jadi durhaka, ya. Tapi kalau hati bapak berbalik kepada anak-anaknya, maka hati orang durhaka yang berontak, yang kecewa, yang fatherless ini akan bertobat menjadi orang benar. Dan dengan demikian dikatakan umat yang layak. Hasilnya, dampaknya adalah umat Tuhan yang layak, yang siap menjadi pengantin Kristus, mempelai Kristus, menyambut kedatangan Tuhan kedua kali ya. Jadi pelayanan akhir zaman ini benar-benar sangat kuat adalah pelayanan pembapaan rohani. Ya, kalau kita sekarang sudah punya keluarga jasmani, maka di dalam keluarga rohani kita dibapai ulang, refathering. Ya, kita butuh dibapai ulang karena apa? Keluarga jasmani gagal. Keluarga jasmani rusak ya. Jadi dimulai dari mana? Dari para bapak-bapak sadar. Bapak di sini saya tidak berbicara hanya gender pria, tetapi bisa wanita juga. Jadi ini bicara fungsi bapak. Ya, jadi kata bapak di sini maksudnya orang tua rohani. Tapi digunakan kata bapak di Alkitab, jadi kita pakai saja ya bapak rohani. Ya Bapak Ibu, semua kita dipanggil menjadi bapak rohani bagi orang-orang yang Bapak surgawi percayakan. Ya, jadi tidak ada satupun anak Tuhan yang tidak dipercaya anak rohani. Karena apa? Kalau tidak, maka disebut kemandulan rohani.
Ya, kita mandul rohani. Kita tidak punya anak rohani atau nggak ada orang yang mau jadi anak rohani kita. Kita mandul. Kita ada problem, ada masalah ya. Semua kita diciptakan untuk multiplikasi. Beranak cuculah, bertambah banyak. Artinya kita menghasilkan anak-anak rohani. Itu udah hakikat kita hidup di dunia ini, saudara. Makanya kalau setiap Bapak Ibu juga nggak membapai orang, Bapak Ibu tidak menjalankan misi Bapa Surgawi untuk kita beranak cucu secara jasmani dan rohani juga khususnya ya. Karena di sini ada yang single ya. Jadi kita bicara anak-anak rohani ya pasti ya. Kita bermultiplikasi. Hidup kita outputnya salah satu adalah anak-anak rohani yang memuliakan Tuhan. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu, kita bisa melihat satu kasus di Alkitab yang luar biasa ini ya. Kalau kita dengar raja yang hebat selain Raja Daud ya, ada raja lain yang hebat di bangsa Israel yaitu Raja Hizkia. Nah, Raja Hizkia ini bangkit menjadi tokoh kebangunan rohani di zaman itu ketika raja-raja sebelumnya menyembah berhala. Ya, ada Raja Ahab yang bersama Isabel, istrinya, Ratu Isabel, penyembah Baal, Asyera, ya. Sehingga kita ingat tentang Nabi Elia ya, yang benar-benar beradu di Gunung Karmel melawan nabi-nabi Baal dan Asyera ya. Jadi benar-benar penyembah berhala. Tetapi bangkitlah seorang raja Hizkia yang menghancurkan penyembahan berhala bangsa itu ya. Jadi ini tokoh hebat Saudara di zamannya ya. Dan kemudian bangsa Israel kembali membaca, merenungkan, mempraktikkan firman Tuhan. Tetapi kalau kita lihat anaknya yaitu bernama Manasye adalah termasuk raja terjahat di zaman bangsa Israel. Dia menjadi raja ketika berusia 12 tahun, waktu Hizkia sudah meninggal. Jadi rupanya di masa-masa tua pun Raja Hizkia masih memiliki anak dan anaknya yang masih 12 tahun jadi raja pengganti ya. Di 2 Tawarikh 33 ayat ketiga dikatakan di Alkitab, ia, ini Manasye, mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dirobohkan oleh Hizkia ayahnya. Ia membangun mezbah-mezbah untuk para Baal, membuat patung-patung Asyerah, dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Jadi Manasye mengembalikan penyembahan berhala di raja-raja sebelum Hizkia. Padahal sudah dirobohkan, sudah dihancurin sama bapaknya. Tetapi apa yang terjadi? Anaknya ya yang 12 tahun ini dipengaruhi oleh ya saya percaya oleh lingkungannya, teman-temannya, pembisik-pembisiknya untuk kembali jadi penyembah berhala, Saudara. Bisa bayangkan, Saudara? Ya, jadi nggak ada gunanya apa yang Hizkia lakukan, dibalikin semua, Saudara. Bahkan lebih ngerinya, Manasye ini memang dikasih pemerintahan terlama, raja terlama memerintah itu Manasye. 55 tahun, tapi sekaligus raja terjahat ya. Yang paling ngeri dia bunuh Nabi Yesaya. Nabinya bapaknya, nabi yang sangat top ya. Kita pernah dengar Yesaya pasal 2 ya, tentang visi rumah Tuhan. Ya, jadi Nabi Yesaya itu digergaji, Saudara. Ya, dimutilasi. Bayangkan dong. Begitu kejamnya ini Manasye, Saudara ya. Jadi ini orang-orang waktu kebangunan rohani dilawat semua, tetapi anaknya sendiri dilewat, Saudara. Nah, coba tengok sebelahnya kalau ada istrimu, ada suamimu, jangan-jangan orang-orang dilawat, kita cuma dilewat. Nah, ini bahaya, Saudara ya. Nah, inilah di kebangunan rohani anaknya nggak ngalami apa-apa. Kalau kita perhatikan, usia 12 tahun berarti sudah melewati masa-masa usia emas, golden age. Anak golden age itu ya 0 sampai 10 tahun. Di awal pertama hidup setiap anak itu sangat menentukan. Bahkan dari rahim mamanya kita harus menanam ya kecintaan akan Tuhan, keintiman akan Tuhan. Kita doakan anak di rahim ibu kita itu, di istri kita ya,
untuk tiap hari bisa dengar suara Tuhan, dengar penyembahan. Dan lahir dari waktu balita, dia sudah ditanam atmosfer rohani, ya, kecintaan akan Tuhan. Bahkan dididik nilai-nilai dari kecil, walaupun masih kecil, tetapi sudah ditanam. Nah, itu akan membekas, menjadikan dia menjadi fondasi yang kuat, batu karang yang teguh. Dan akhirnya setelah dia remaja, ketika dia bergaul dengan teman-temannya, dia tidak terombang-ambing oleh pergaulan yang salah atau lingkungan yang salah. Kenapa? Karena fondasi waktu kecilnya dia sudah kuat oleh orang tuanya. Nah, inilah peran orang tua, saudara. Tapi kalau di sini kita bisa lihat, Manasye 12 tahun jadi raja kelihatannya tidak memiliki fondasi batu karang yang teguh. Sehingga waktu dia jadi raja, jadi punya tahta, punya kuasa dengan sekecil itu, dia tidak tahu bagaimana menjadi pemimpin yang baik. Akhirnya dia dipengaruhi oleh orang-orang di sekitarnya yang ya salah pilih. Dan akhirnya ikut jadi penyembah berhala. Nah, ini kalau gawatnya pemimpin memutuskan hal-hal yang rusak, ya, yang salah, maka pengaruhnya satu bangsa, saudara. Nah, saya mau bercerita juga pengalaman pribadi saya. Saya sendiri punya keluarga broken home. Kenapa? Bukan karena papi saya selingkuh. Papi saya seorang yang sangat setia dengan istri, dengan mami, ya. Dan papi saya ini seorang yang sangat baik. Dia dokter, spesialis, psikiater, neurolog. Dia menjadi direktur rumah sakit jiwa. Jadi dia banyak waktu untuk praktek, untuk melayani sebagai tugas panggilannya dokter. Ya, dari pagi sampai siang di rumah sakit pasti, dari sore sampai malam di ruang prakteknya. Jadi dia sangat baik bagi pasien-pasiennya, bagi orang-orang luar. Tetapi dia nggak ada waktu buat saya, anaknya. Saya dengan papi nggak dekat. Jadi saya punya problem, tidak bisa ya mengenal Bapa surgawi saya. Saya nggak diajar sama papi saya akan Tuhan, karena papi saya nggak bertobat dalam iman. Ya, dia orang baik, tetapi dia bukan orang benar. Dia bukan orang percaya. Jadi dia punya banyak kepercayaan sendiri, karena dia seorang yang jenius, seorang yang pintar. Dia suka baca berbagai kitab suci agama manapun, dicampur aduk sama dia. Dia bikin agama sendiri. Ya, makanya dia tidak pernah mengajarkan saya untuk mencintai Tuhan yang benar, mencintai Yesus. Ya, jadi saya tidak punya fondasi iman. Dan papi saya bagi saya seorang yang baik tapi tidak benar. Ya, jadi saya pun bertobat bukan karena keluarga, bukan karena papi, tetapi karena teman-teman di kampus yang membawa saya mengenal Tuhan. Ya, oleh sebab itu saya punya problem fatherless. Ya, saya seorang yang pelin-pelan, seorang yang minder, seorang yang bingung, seorang yang galau. Ya, saya tidak punya prinsip. Saya tidak tahu arah hidup. Ya, saya ikut-ikutan, ya, ikut teman-teman ngaco, ya. Inilah hidup saya, ya. Sampai saya bertobat di kampus, saya sendiri belum dipulihkan dari hati Bapak, ya. Waktu itu pelajaran hati Bapak belum ada, tahun 83, ya. Saya punya pemurid seorang Bapak rohani, kakak kelas saya, itu pun bukan Bapak rohani yang baik. Dia sangat agamawi. Dia penuh dengan aturan Taurat, ya. Dan saya ikutin aturan tapi tidak memiliki sikap hati yang benar. Jadi saya pun nggak breakthrough. Dan akhirnya saya mengalami suatu kekosongan, ya. Bahkan waktu saya ikut dia melayani, pelayanan kami berantakan karena kesalahan dia. Saya sendiri jadi bingung, ya. Tetapi saya berdoa, Tuhan, saya butuh dibapai. Nah, inilah saudara, ada beberapa step-step yang perlu kita ambil pada pagi ini. Yang pertama, jadi ada 2 tahap yang saya mau bagikan kepada teman-teman semua, yaitu tahap pemulihan, yang kedua tahap pembelajaran. Di tahap pemulihan ini nomor 1, kita harus menyadari bahwa saya adalah pribadi yang fatherless. Jadi kalau engkau memang produk dari keluarga yang gagal, bapak yang tidak berfungsi sebagai bapak yang baik, yang benar, maka Anda dipastikan Anda adalah pribadi yang fatherless.
Dan pribadi yang fatherless akan berimbas kemana-mana, kepada pribadimu, kepada keluargamu juga, kepada pekerjaanmu, pelayananmu, dan apapun yang kau lakukan akan sangat dipengaruhi karena posisi atau latar belakang fatherlessmu. Engkau tidak ada arah, engkau bisa melakukan keputusan-keputusan yang blunder, ya. Engkau benar-benar independen. Nah, ini dia, independen. Jadi hidupnya semau gue, atau hidupnya bingung, ya, nggak bisa ambil keputusan, ya. Jadi dia seorang yang ragu-ragu. Nah, jadi begitu banyak pengaruh dampak dari sikap fatherless. Tapi nomor satu, sadar, saya fatherless. Ini dulu, saudara. Kalau saudara nggak sadar, maka saudara tidak cari bapak. Ya, karena saudara merasa gua udah oke karena sudah survive sendiri, berjuang sendiri, ya. Jadi akhirnya merasa hebat sendiri. Nah, ini yang bahaya, saudara. Kita cari pembuktian diri, bahkan sampai di ranah pelayanan, di ranah gereja, kita juga ingin eksis. Ya, ini dia bahaya, saudara. Kita mementingkan posisi di gereja, posisi di pelayanan. Kita merasa itu harga diri. Bahkan kita begitu sering akan konflik dengan rekan pelayanan dan pemimpin. Kita banyak konflik dengan kepemimpinan dan pelayanan. Kenapa? Karena kita independen. Susah diatur, semau gue, ya. Kita tidak mudah bisa berinteraksi dengan orang. Inilah produk fatherless, saudara. Ya, kemudian yang kedua, ketika kita udah sadar saya fatherless, berdoalah. Tuhan, saya butuh mengenal Engkau. Saya rindu mengenal Bapa Surgawi saya. Maka saudara berseru, ya. Kalau sekarang ada champion gathering, ada pemulihan hati Bapa, saudara minta dilayani, ya. Saya butuh dilayani, saya mau kenal hati Bapa Surgawi saya. Dan akhirnya kau bisa mengampuni Bapak jasmanimu, ibu jasmanimu, ya, yang melukaimu, orang tua yang gagal. Orang tua kita pun tidak tahu jadi orang tua karena dia produk yang gagal dari kakek nenek, opa oma kita. Jadi bukannya salah pribadi tapi sudah kutuk turun temurun. Kita jadi korban berikutnya. Karena apa? Opa kita pun tidak tahu jadi bapak yang baik karena bapaknya lagi jadi turun temurun. Ya, generasi demi generasi sudah rusak. Itulah yang iblis lakukan untuk menghancurkan dunia. Tapi sekarang saya mau patahkan kutuk itu. Saya mau putuskan kutuk itu. Saya mau kenal Bapa Surgawi saya. Kemudian alami kasihnya yang tak bersyarat. Kasihnya yang tidak banyak tuntutan. Saya pun produk dari mami yang perfeksionis. Mami saya sebaliknya berbeda kutub dengan papi. Mami saya sangat dominan, sangat kontrol, dan saya diatur total untuk seperti maunya mami saya. Saya berontak, saya melihat kasih mami saya tidak tulus. Dia memanfaatkan saya untuk gengsinya, untuk harga dirinya, untuk dia bisa ceritakan, ya, buat teman-temannya bangga punya anak. Kalau saya juara atau apa, hanya buat kebanggaan. Bukan buat diri saya, saudara. Saya pun berontak, saya jadi berandalan, saya mau dipulihkan. Saya mengalami kasih Bapa, kasih yang tak bersyarat itu. Nah, ini yang paling penting, saudara. Makanya kalau kita jadi pribadi yang belum pulih hati Bapaknya, maka kita tetap fatherless. Yang berikutnya, saudara sekarang sudah ngerti Bapa itu beda. Bapa yang sejati tidak seperti apa yang saya alami dalam keluarga jasmani. Maka saudara rindu jadi anak rohani sekarang. Saudara berdoa, saya butuh dibapai. Maka saudara, saya mau punya bapak rohani. Carilah bapak rohani. Saudara, makanya waktu saya gagal dibapai, ya, oleh bapak rohani yang pertama sejak dari kampus, karena dia memang seorang yang otoriter, keras, ya, dia sendiri saya sadar lihat orang tua jasmaninya pun keras, jadi dia tidak bisa jadi bapak rohani yang benar. Maka saya pun tidak menemukan, ya, figur bapak, tetapi minimal saya dididik, ditemani, didampingi, itu sangat berdampak, tetap, ya, ada dampaknya daripada tidak ada sama sekali. Tetapi akhirnya karena pelayanan kami berantakan semuanya, bubar, ya,
saya berdoa, saya butuh Bapak rohani. Nah, waktu itu saya sudah mengenal Abalaf dan saya telepon penatua Abalaf waktu itu dan saya berkata, saya butuh dibapai. Saya mau jadi anak rohani. Makanya waktu itu saya telepon dan saya diterima, saya balik ke Jakarta dan saya menjadi anak rohani beliau. Nah, inilah pengalaman saya menjadi anak rohani. Nah, inilah proses yang penting. Tetapi ya saya mau jujur sama Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mencari Bapak rohani yang ideal itu jelas tidak mudah ya. Bahkan saudara sangat jarang bisa menemukan Bapak rohani yang sempurna. Hampir-hampir tidak ada di dunia ini Bapak rohani yang sempurna. Karena mereka pun produk dari Bapak jasmani yang gagal. Dan belum tentu mereka pun dibapai. Jadi sekali lagi inilah problem di seluruh gereja Tuhan. Apalagi kalau gerejanya tidak menekankan budaya keluarga rohani, tetapi budaya agamawi, lebih rusak lagi. Ya, kita masuk gereja, kita jadi orang agamawi, kita bukan jadi orang rohani, saudara. Maka kita makin luka, makin kecewa, ya. Kita makin jadi munafik, kita tidak otentik. Nah, oleh sebab itu saya pun punya pengalaman Bapak rohani saya itu mendidik saya keras di gereja, ya, di Abalaf. Saya waktu itu butuh dibapai seperti itu, tetapi karena dia dekat sama saya tidak merasa saya terluka dan saya sudah lebih siap. Saya mau digembleng. Saya punya bapak yang cuek, bapak yang tidak ada waktu, tapi sekarang saya punya bapak yang dekat, yang concern dengan hidup saya, yang gembleng saya sangat senang. Bahkan saya sangat belajar tentang kepemimpinan dari beliau. Tetapi ada hal yang miss, ada hal yang kurang, yaitu beliau ini sangat-sangat job oriented, dalam arti punya target yang sangat tinggi, punya ambisi yang sangat kuat. Sehingga saya pun menjadi pribadi yang demikian. Saya sangat berorientasi sama job, sama tugas. Saya jadi pribadi, jadi pemimpin, ya, bangkit jadi seorang yang confident, percaya diri, dari minder menjadi seorang yang sangat percaya diri. Berubah total saya. Tetapi ada yang miss, ada yang kurang, yaitu hubungan dengan Bapa di sorga. Masih belum mendapatkan satu keintiman, satu terobosan yang dalam. Ya, kemudian waktu bergantinya Bapak rohani berikutnya, dia meminta saya sudah selesai sama beliau dan saya dilanjutkan sama seorang Bapak rohani yang lain, ya, penatua yang lain, tetapi saya menemukan variasi yang berbeda, yaitu apa? Yang berikutnya ini Bapak rohani yang suka mengajar. Ya, saya kalau dibapai dalam arti ya dia ngajar. Kembali masalah sentuhan pribadi itu saya tidak terlalu dapat. Tetapi minimal saya punya Bapak rohani, ya, yang membuat saya akhirnya juga senang ngajar. Impartasi karunia ini yang saya butuhkan, karena nanti kita akan belajar bagaimana Bapak rohani yang akan lifetime, yang akan jangka panjang adalah Bapak rohani yang karunianya sama, ya saudara, dengan kita. Dan inilah yang membuat saya lebih cocok dengan yang kedua, dalam arti karunianya sama. Ya, kalau yang pertama kepemimpinan yang lebih menonjol saya belajar, yang kedua karunia pengajaran saya meningkat, bermultiplikasi, ya. Bahkan saya benar-benar bangkit menjadi seorang pengajar. Nah, inilah proses saya menjadi anak rohani. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana kita jadi Bapak rohani, saudara. Ya, inilah yang semua mesti menyadari. Apa sih bedanya menjadi pelayan Tuhan dengan berbagai kegiatan pelayanan di gereja dengan pelayanan yang satu ini, yaitu menjadi Bapak rohani. Bagi saya, pelayanan yang lebih utama dan lebih penting dari semua pelayanan yang ada dimanapun, termasuk di gereja kita, adalah menjadi Bapak rohani. Menjadi pemurid, ya. Inilah satu pelayanan yang paling mulia dan inilah panggilan utama semua kita. Apapun karunia kita. Ya, kalau pelayanan kan bicara karunianya apa. Tetapi kalau jadi Bapak rohani, ini nggak perlu ditanya karunianya apa, semua kita dipanggil
ketika kita diciptakan di dunia, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkan bumi, datangkan kerajaan Allah di bumi. Artinya kita harus menjalankan hidup ini punya misi Bapa. Tapi syaratnya adalah ketika jadi Bapa, Anda sudah lagi tidak hidup untuk kepentingan ego pribadi. Dari seorang yang selfish menjadi seorang yang selfless. Saudara tidak lagi memikirkan kepentingan egomu lagi. Ini syarat yang utama. Ketika seorang bapak rohani yang benar-benar dipakai dahsyat oleh Tuhan, ini pasti yang menonjol sekali. Ciri utama yang sangat menonjol. Selfless person. Selfless father. Seorang yang tidak memusingkan dirinya sendiri. Dia hanya mikirkan bagaimana kehendak Bapa jadi dalam hidup anak-anak rohaninya. Dia percaya hidupnya itu diatur sama Bapa Surgawi. Dia nggak egois sama sekali. Dia nggak khawatir sama sekali. Dia benar-benar sudah tidak mementingkan lagi apapun keinginan diri sendiri. Nah, ini yang menjadi kegagalan banyak pemurid, banyak bapak rohani. Ya, jadi sekali lagi selfless people, selfless person, selfless father, inilah yang utama. Yang kedua, kita sekarang kalau sudah selfless, kita yang kedua belajar fokus mengalirkan hati Bapa Surgawi. Jadi nggak pakai dengan kekuatanmu, dengan kehebatanmu, nggak perlu membuktikan dirimu, engkau Bapa rohani yang lebih hebat dari bapak-bapak yang lain. Ini bahaya spirit, komparasi, kompetisi, nggak ada gunanya saudara. Saudara tinggal mengalirkan hati Bapa Surgawi yang saudara kenal, yang saudara alami, mengalir kepada hidup anak-anak rohani. Itu aja saudara-saudara. Jadi bawalah anak-anak rohanimu ketemu sama Bapa Surgawi. Bukan cuma dibawa ketemu engkau, itu belum selfless. Banyak pemurid hanya membawa anak rohani ke diri dia. Ini anak rohani saya, ini murid saya. Nah ini bahaya saudara. Kalau masih begitu, saudara bangga kalau anak rohanimu sukses, jadi contoh. Tapi kalau anak rohanimu lagi berontak, lagi down, lagi terhilang, engkau pasti down juga. Ya, merasa engkau malu, ya saudara, karena apa yang terjadi sama anak rohanimu itu berarti identitasmu. Nah ini yang rusak, saudara. Bapak rohani yang mengambil keuntungan dari anak rohaninya. Tetapi kalau yang selfless, saudara mengalirkan hati Bapa Surgawi supaya rencana Bapa digenapi. Nah, makanya belajarlah kita punya mata seperti mata Bapa melihat anak-anak rohani kita. Mendengar seperti mendengar bagaimana Bapa mendengar anak-anak rohani tersebut. Ya, ketika mereka bercerita, mereka curhat, ketika mereka menyampaikan segala sesuatu, kita mendengar dengan telinga Bapa, melihat dengan mata Bapa. Kita bisa juga menyampaikan apa yang Bapa mau sampaikan, bukan dengan kehebatan kita. Sepertinya mulut ini mulutnya Bapa. Ya, Bapa Surgawi bicara lewat mulut kita, saudara. Kita cuma jadi salurannya saja. Ya, pikirannya kita pun merenungkan apa yang Bapa pikirkan tentang anak rohani tersebut. Kita bisa rasakan apa yang Bapa rasakan terhadap anak rohani tersebut. Bahkan Bapa rohani berespon apa? Kalau engkau ada di saya Tuhan, apa yang kau lakukan? Apa yang kau harus putuskan tentang hidupnya? Ketika dia menceritakan masalah dia atau kendala dia. Tuhan, apa yang saya mesti lakukan? Apa respon saya Tuhan? Jadi kita tinggal fokus sama Bapa Surgawi. Dan Bapa Surgawi berbicara, bekerja, memakai kita sepenuhnya. Nah itulah proses pembelajaran jadi Bapak rohani. Amin. Ya, nanti kita akan bertanya jawab bila Bapak Ibu mau tanya kasus-kasus atau kendala-kendala ya. Tapi yang terakhir saya mau tutup yaitu bagaimana kita belajar jadi Bapak rohani. Nah, ada tahapan menjadi Bapak rohani yaitu ketika pertama-tama yaitu yang diproses adalah spiritual dan karakter kita. Nah, ini jujur ya,
Bapak Ibu nggak usah cocok sama karunianya sama dengan Bapak rohani. Ya, siapapun yang dikasih Tuhan di awal-awal pertobatan, di awal-awal kita bertumbuh rohani, ambil, terima sepenuhnya. Itu proses kita dibentuk spiritualitas dan karakter kita. Jadi ini bicara fondasi, ya, dan ini pembentukan proses-proses yang awal. Kerohanian kita memang lanjut terus dan karakter kita lanjut terus, tetapi ada satu titik kita harus menemukan karunia potensi kita dan bahkan panggilan kita. Nah, di tahap ini kalau Bapak rohani Anda memang karunianya sama sekali beda dengan Anda, atau panggilan hidupnya sama sekali beda dengan Anda, biasanya mentok, saudara. Ya, karena Bapak rohani itu tidak bisa maksimal karena berbeda karunia. Memang dia mengisi yang lain, khususnya di spiritual karakter, tidak ada masalah. Tetapi untuk mendampingi sampai mencapai panggilanmu, maka dia bukan orang yang tepat, saudara. Nah, biasanya kalau jadi Bapak rohani dan sadar bahwa karunia panggilan anak rohani tidak sama, maka untuk jangka panjang kita boleh merekomendasikan untuk memiliki Bapak rohani yang sesuai. Nah, inilah bedanya Bapak jasmani dengan Bapak rohani. Kalau Bapak jasmani memang cuma satu selama kita di dunia, tapi Bapak rohani ini tidak bisa diwakilkan oleh satu pribadi, saudara. Bahkan sebagai Bapak rohani pun kita izinkan anak rohani kita punya mentor-mentor. Nah, kalau mentor-mentor ini seperti kita orang tua pun, anak kita perlu ada guru les privat untuk piano, ya, atau seorang guru untuk di sekolahnya dia. Jadi ada mentor-mentor yang mendidik anak-anak kita bisa belajar sesuatu di luar orang tuanya. Nah, inilah mentor, saudara. Makanya kalau di dalam pelayanan di gereja kita bisa punya Bapak rohani dan para mentor yang mendidik kita. Semakin banyak penasehat, semakin baik untuk engkau bisa dikembangkan. Tetapi memang kalau panggilan, jangka panjang panggilan unikmu, engkau perlu Bapak rohani yang memang sama panggilannya. Itu udah paling maksimal, saudara. Nah, kemudian di dalam format hubungan, karena kita percaya pemuritan kita bukannya G12, satu pegang banyak anak, atau one on one, satu hanya pegang satu, tetapi konsepnya keluarga rohani. Artinya apa? Kita punya bapak dan bapak punya anak sebagai vertikal, tetapi sesama anak ada hubungan saudara rohani atau komunitas sepakat. Nah, pemuritan sekali lagi ada vertikal, ada horizontal. Nah, dua-duanya mesti jalan. Ketika kita masih bayi rohani, jelas orang tua dan anak vertikalnya yang lebih kuat. Tetapi ketika anakmu makin besar, maka tidak lagi bayi, maka engkau tidak lagi hanya sibuk seperti dulu, tetapi anakmu sudah bergaul, sudah banyak diurus main sama kakaknya. Jadi kakak beradik yang lebih banyak. Nah, inilah kalau seorang sudah bertumbuh dewasa, semakin bertumbuh, dia membutuhkan komunitas sepakat. Nah, tadi saya mau pastikan, setiap Bapak Ibu yang sudah punya kompak, harus jelas siapa Bapak rohani kompak Anda. Komunitas sepakat perlu ada Bapak rohaninya. Sehingga kita benar-benar dibapai untuk kita punya kompak yang sehat. Oke, sampai di sini dulu kita akan banyak berinteraksi. Bapak Ibu saya serahkan kembali kepada moderator. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Pak Budi Setiawan ya buat teman-teman yang tadi katakan Pak Budi ya, jika ingin bertanya boleh tulis di chat atau buka mic atau juga buka video. Ya, sebelum teman-teman bertanya, ya saya juga meneguhkan ya, ternyata memang banyak orang nih, Pak Budi, senangnya belajar jadi bapak. Tapi mereka nggak sadar harus mengalami pemulihan dulu. Amin. Nah, ini yang saya dapat ya, saya garis bawahi. Orang maunya skip langsung mau jadi bapak. Tapi bagaimana menjadi anak rohani, kayaknya masih mikir-mikir gitu. Takut nggak cocok, ya. Takut banyak tuntutan, takut banyak yang tadi juga ya ada roh agamawi gitu. Nah, sehingga mereka berfokusnya mau jadi bapak, sedangkan jadi anak itu ya masih mikir-mikir.
dan juga kebanyakan juga ya, nanti tolong teman-teman konfirmasi, kalau mau jadi Bapak juga kadang-kadang banyak orang juga masih merasa tertuduh gitu loh Pak Budi. Bagaimana lepas dari tuduhan ini ya, bahwa mereka merasa kayaknya belum layak lah jadi Bapak rohani. Padahal anak rohaninya udah mepet terus gitu, ini udah jadi teladan lah gitu loh. Saya mau dibapai lah, tapi yang bapaknya juga kayak kurang confident gitu loh. Tadi kan Pak Budi cerita ya, dari minder jadi confident. Nah, ini yang kita mau minta diarahkan tips-tipsnya juga gitu loh Pak Budi. Boleh silakan. Saya pikir kalau kita-kita yang tidak siap jadi bapak, rata-rata ada di poin ini. Kita masih berfokus dengan kepentingan ego pribadi kita. Jadi gara-gara kita masih punya zona nyaman, ya kadang-kala bentuknya minder. Ya bentuknya kita bisa membela diri, saya belum siap. Tapi sebetulnya kalau digali-gali, dia masih punya zona nyaman kepentingan egonya yang dia nggak mau sangkal diri pikul salib. Gara-gara dia nggak mau keluar dari zona nyamannya, maka dia bisa bilang saya belum siap jadi bapak rohani. Padahal bila dia ambil tanggung jawab menjadi bapak rohani, otomatis poin 1 ini, selfless ini, dia mesti belajar sangkal diri pikul salib. Makanya bapak rohani yang baik, yang benar, itu ciri utamanya ya selfless. Tidak mementingkan diri sendiri. Makanya kalau saudara yang masih banyak zona nyaman, ya ingin, ya kalau banyak orang itu kan sekarang ada lagi rame nih, child free parent, orang tua yang nggak mau punya anak. Jadi mau merit, berdua aja, seneng-seneng terus berdua. Ya, jalan-jalan berdua, nggak ngerepot ada anak kecil, ya bisa bebas jaya gitu. Mau berduaan aja sampai meninggal juga, berdua aja. Ya, nggak mau pusing sama anak. Ini lagi jadi fenomena yang kemarin juga di Kick Andy lagi diangkat ya, child free. Nah, jadi banyak orang nggak mau jadi bapak. Saya nggak mau punya anak. Waduh, child free. Kenapa? Saya mau punya enjoy life, kesukaan. Ya, jadi anak Tuhan, ya diberkati oleh Bapa Surgawi, tapi saya nggak mau tanggung jawab. Repot jadi Bapak rohani. Nah inilah pribadi yang masih ada kepentingan. Itu aja sih Pak Yongki. Karena kalau kita sudah nggak pementingan diri, pasti hati Bapak itu menguasai kita. Dan kita nggak bisa tahan, kita mau jadi Bapak rohani. Itu aja sih. Oh, terima kasih Kak Budi. Ya. Jadi pastikan ya teman-teman, kita tadi juga saya garis bawahi ya, kita jangan sampai mandul rohani. Ya, saya garis bawahi itu. Jadi memang kita harus ada role model, teladan ya, seperti yang Yesus lakukan, terus juga ada teladan dari Bapak rohani yang terus menjadi Bapak dan juga mau jadi anak. Nah, di sini ada yang bertanya juga nih Pak Budi Setiawan, apakah panggilan yang sama menjadi syarat mutlak untuk menjadi bapa dan anak rohani, sedangkan kenyataannya Paulus dan Barnabas juga tidak sama panggilannya. Gitu loh. Kalau Barnabas gembala, kalau Paulus kayaknya pengajaran ya Kak Budi. Gimana bisa dijelaskan? Ya, semua kita apapun karunianya jadi bapak rohani. Ya Barnabas itu menjadi bapak rohaninya Paulus ya di awal-awal pertobatannya. Karena waktu itu gereja takut apakah Paulus ini tulus bertobat, jadi takut masih pura-pura, masih benar-benar punya misi teroris ya, membunuh anak-anak Tuhan. Jadi gereja waktu itu nggak berani terima Paulus, ya waktu itu barusan bertobat jadi Saulus ya. Makanya dia pulang ke Tarsus tetapi dijemput sama Barnabas. Inilah bapak rohani pertamanya Paulus. Ya, memang karunia gembala, caring banget ya. Tetapi Paulus sendiri punya karunia berbeda ya, rasul dan pengajar. Tapi dia sangat kuat bapak rohani buat Timotius, Titus dan semua anak-anak rohani. Jadi nggak ada masalah. Karunia apapun tapi engkau jadi bapak rohani. Kayak kita jadi orang tua. Kan nggak ditanya talentamu, sekolahmu, tapi engkau jadi orang tua, kan semua kita jadi orang tua kalau udah menikah punya anak. Ya apapun karunia kita, kita jadi papa, yang wanita jadi mama, ya semua kita orang tua. Nggak ada masalah dengan karunia, oke? Itu Pak Yogi. Oke. Ya, ada silakan teman-teman. Ada Pak Yat yang raise hand. Silakan Pak Yat. Silakan.
bisa buka mic. Silakan Bapak Yat Banam Tuan. Pencet mungkin. Ya, Kak Bud, thank you banget. Saya baru memahami hal ini tentang Bapak Rohani. Kesamaan karunia itu penting banget. Karena saya ngalami mentok dengan beberapa orang. Karena itu perbedaan karunia itu. Tapi karena saya pikir Bapak ya memberi ruang kepada anak-anaknya lah ya. Nah, terus ini, kalau dengan cara yang Kak Budi jelaskan tadi, berarti memungkinkan banget lah ya seseorang itu dimuridkan, dibapai jarak jauh gitu ya. Nah, kalau bagaimana dengan memuridkan, membapai seseorang jarak jauh? Intensitas ketemunya kan jarang. Itu apa? Ada tips-tipsnya Kak Budi? Oke, ya, jadi memang sekali lagi kalau jarak jauh masih posisi bayi rohani itu kita harusnya intens ya, namanya bayi ngerawatnya intens, ya repot ya dia nangis, kita harus urus seperti bayi ya. Nah jarak jauh memang akan menyita waktu karena jarak dan online ya, sehingga memang kurang maksimal. Bayi rohani biasanya ditangani yang lebih on-site ya. Tetapi kalau udah level bertumbuh, nah ini proses jarak jauh sebetulnya nggak ada kendala. Ya, jadi kita bisa tidak perlu tiap hari ya, tetapi bisa seminggu sekali, 2 minggu sekali tergantung kedewasaan rohani. Saya sendiri secara rutin membapai 3 kompak hamba Tuhan ya. 1 Semarang, 2 Medan, 3 lintas kota, itu rutin, tapi saya ambil waktu 2 minggu sekali sama mereka. Tapi tiap hari ada sharing-sharing di dalam WhatsApp group. Ya, intinya kalau kapanpun mereka bisa bertanya, mau ngobrol, itu welcome. Jadi kembali kalau sudah makin bertumbuh, keaktifan anak rohani menentukan. Dia harus cari bapak rohani karena bapak rohani sudah pegang banyak anak rohani. Ya, nah tapi kalau yang masih bayi rohani, jujur memang lebih maksimal onsite. Artinya tidak jarak jauh karena perlu intens, perlu ketat merawat anak rohani. Bisa asal sanggup kita menangani rutin ya dengan ketat secara online. Kalau masih berani ambillah dengan tanggung jawab seperti itu. Ya nggak boleh loss, nggak boleh jarang frekuensinya. Jadi sekali lagi frekuensi interaksi bapak dan anak itu tergantung kedewasaan anak rohani. Itu ya. Halo Pak Yongki. Ya Pak Basri ini. Ya. Silakan Pak Basri. Ya, shalom Pak Yongki ya. Shalom. Pak Budi, kalau kita mulai dari awal komunitas kecil, oke. Kira-kira saran apa kalau sudah menjadi sebuah gereja yang ada, contohnya di tempat saya? Tip apa untuk membangun sebuah atmosfer pembapaan anak yang Pak Budi mau sampaikan kepada kami di sini kan ada Pak Tri, ada Pak Musa ya di Semarang. Bagaimana tip atau yang saran Pak Budi untuk membangun? Ini kan orang biasa di jemaat kan biasa independen, pokoknya penting ke gereja, kemudian memang di sel gitu kan. Ini sudah ada. Tapi bagaimana ini tadi spirit bapak anak itu kan juga perlu sebuah budaya baru yang. Nah, kira-kira saran Pak Budi untuk saya pribadi maupun kami teman-teman di Semarang. Itu Pak Budi. Jadi bila kita sudah punya pelayanan yang besar dan sekarang mau transisi menjadi pembapaan atau pemuritan dalam keluarga rohani ini ya, saran saya kita fokus sama orang-orang tertentu yang menjadi G2 kita. Kalau kita G1 generasi pertama ya, karena Pak Basri sama Pak Tri, Pak Musa ini kompak dibapai sama saya.
Nah, tetapi Pak Tri, Pak Samuel, Pak Basri, dan Pak Musa ini harus memilih G2-nya di lokal ya, yaitu anak-anak rohani. Itu yang jadi prioritas. Jadi Pak Basri jangan sibuk sama ngurusin gereja secara semuanya, tetapi fokuslah dengan G2-mu, anak-anak rohanimu. Ambil waktu, prioritas, fokus benar-benar impartasi bagi hidup dengan mereka. Itu aja kuncinya. Sementara pelayanan lainnya mereka yang pegang. Jadi pelayanan-pelayanan di luar pembapaan itu biarlah serahkan mereka yang pegang, ya entah itu G2 atau bukan yang masuk G2 karena sudah ada pengurus. Tetapi kita menjadi G1 atau Bapak Rohani utamanya ini yang harus memberi prioritas menanamkan pembapaan ini kepada G2 kita, Pak. Itu aja sih kuncinya. Ya, mungkin Pak Yongki ada usulan pengalaman, silakan. Ya, menurut saya sih gerejaku adalah keluargaku, keluargaku adalah gerejaku. Jadi banyak paradigma kita bergereja atau juga memiliki keluarga rohani itu terpisah ya, menurut saya ya Pak Samuel Basri. Sebenarnya kita semua kalau punya hubungan yang dekat, kayaknya ya itu ya, kita benar-benar ngerasain bukan lagi jumlah, tapi keluarga rohani kita benar-benar bermultiplikasi ya. Baik dari kita sebagai anak rohani atau sebagai bapak rohani, bahkan juga anak-anak jasmani kita juga melihat ya apa yang kita lakukan bersama-sama itu menjadi kegerakan juga sih. Itu loh Pak Budi yang saya dapat ya ketika saya dibapai, ya ketika saya ambil tanggung jawab menjadi anak, dan pastinya juga nggak harus selalu jadi anak ya. Pasti yang tadi ya, jangan sampai kita nggak pernah dewasa ya. Kita harus meninggalkan kekanak-kanakan kita ya, khususnya di dalam bergereja atau juga di dalam menjadi bapak ya, karena prosesnya kan kita bertumbuh. Itu kita benar-benar memiliki karakter yang tadi ya, spiritual dan karakter. Ya memang ketika ada sesuatu hal yang belum matang pada diri kita atau juga dari anak rohani kita, itu semua ada pembelajaran, ada pembentukan lah ya, gitu loh, untuk kita bisa lebih dewasa ya, lebih dewasa rohani, bahkan nanti jadi bapak juga. Itu sih yang saya dapat Pak Budi Setiawan. Ya. Pak Basri. Terima kasih Pak Yongki, Pak Budi. Terima kasih. Ya. Ya, mungkin ada teman-teman yang lain boleh buka mic-nya, boleh bertanya. Ya. Kalau saya mau bertanya juga nih Pak Budi ya. Kan memang kan dari kisah Manase juga kita lihat ya teman-teman ya. Ada kegagalan ya gitu loh. Di mana tadi Pak Budi mengatakan fondasinya nggak kuat ya. Sehingga ketika dia memimpin dengan otoriter, dengan juga mungkin pergaulan atau juga teman-teman yang kurang baik ya. Terus juga tadi saya juga baru tahu nih dari Pak Budi Setiawan dijelaskan ya, Nabi Yesaya dimutilasi ya. Saya juga wow gitu. Dari kecilnya kan sebenarnya Manase ini kan bisa melihat ya teladan dari Bapak. Terus juga ada nabi yang membantu menasihati bapaknya ya, Raja Hizkia. Nah, bagian ini bisa terjadi juga nggak nih Kak? Hari-hari ini di dalam setiap kita melayani, tiba-tiba ya anak kita bisa berontak, bisa anak jasmani maupun anak rohani. Nah, bagaimana sikap dari kita yang sudah benar-benar ya bisa bangkit, bisa menyadarkan kembali anak-anak kita yang mungkin jalannya udah tersesat gitu loh. Oke. Jadi kita harus tahu bahwa di dalam pembapaan ini suatu pelayanan yang paling dibenci iblis. Iblis paling menentang dan paling mengganggu, menyerang proses pembapaan. Ya, kalau bapaknya yang nggak bisa ditembak, ya anak rohaninya yang ditembak. Jadi kita nih jadi bapak salah satunya mengayomi lewat doa-doa kita. Nah, tetapi namanya anak rohani bisa aja masih buka celah.
ya. Dan akhirnya apalagi kalau dia nggak cerita jujur kepada Bapak rohani. Banyak loh Yongki, anak rohani yang tidak berani atau belum berani cerita otentik setelanjang-telanjangnya di hadapan Bapak rohaninya. Jadi masih simpen dosa. Entah sadar atau nggak sadar, tapi ada yang tersembunyi di dalam hidup anak rohani. Nah, ini celah yang ditembak iblis. Dan bisa saja waktu ditembak, dia berontak, dia jatuh begitu dalam, dan akhirnya meninggalkan hubungan dengan Bapak rohani, artinya menjauh, karena anak hilang. Ya, ini bisa saja terjadi. Ya, jadi dia sedang lemah iman, undur iman, jadi lagi keras kepala, lagi pahit hati, berontak, ya pokoknya lagi diproses Tuhan dan dia lagi kacau balau. Tetapi kalau masih mau dibapai, itu udah enak deh kalau masih mau. Tetapi kadang iblis hancurin sampai dia benar-benar ya menjauh. Jadi benar-benar terhilang. Nah, ini agak susah, kita doa saja sampai dia mau kembali. Karena ini banyak kali juga saya alami, ya bukan banyak ya, beberapa kali lah ya. Ada yang pernah saya alami, anak rohani yang lagi benar-benar degil hatinya. Ya, jadi lagi jatuh, ternyata kalau diselidiki kenapa jatuh, ada dosa tersembunyi yang dia nggak cerita dari dulu. Dan saya kan percaya aja ya, saya mah kalau dia cerita semua, ditanya semua, jawab apa, ya saya anggap dia jawab jujur gitu. Ternyata dia ada yang bohong. Jadi dia tidak akui dosa-dosa yang masih mengikat kebiasaan buruk dari dulu. Nah, ini jadi celah, satu hari dia jatuh begitu dalam dan belum mau bertobat. Ya, kita sebagai pribadi tidak bisa jadi Tuhan yang memaksa. Tuhan saja tidak bisa memaksa. Karena kita punya kehendak bebas, bukan? Ya, kita doa saja. Dengan penuh kasih kita tabur terus sampai dia bertobat. Jadi bisa saja terjadi ya kedegilan kembali ketika ada celah yang memang rata-rata belum diselesaikan secepatnya. Itu Pak Ibu. Oke. Makasih Pak Budi. Ya, silakan teman-teman. Karena waktu berjalan terus ya, apakah ada yang mau bertanya? Kita bisa kasih kesempatan supaya kita terus menjadi bapa dan menjadi anak rohani yang sesuai dengan firman Tuhan dan kita terus jadi berkat. Punya pengalaman nggak nih Pak Budi Setiawan? Agak gimana ya, gergetan gitu ya sama anak rohani, apalagi juga difitnah ya, dijelek-jelekin gitu ya. Pokoknya sampai ya makan sama tidur aja jadi nggak nyenyak nih Pak Budi Setiawan. Bisa mungkin mewakili ya. Jadi jangan takut ya jadi bapak, maksudnya kita cerita otentik hari ini. Jangan cerita yang indah-indah ya, bisa lihat anak wah ngalamin sesuatu yang dahsyat luar biasa. Tapi ketika ada sesuatu anak yang membuat kita ya namanya juga anak jasmani juga suka bikin kesel, bikin jengkel. Ya, nah gimana nih Pak Budi kalau ketemu anak-anak rohani juga seperti itu? Ya, pertama kalau ya saya sendiri mah pernah ya. Jadi memang anak rohani yang keras dan belum breakthrough ya, sehingga nggak ngalami pertumbuhan yang sesuai ya, yang signifikan dalam usia pendampingan. Ya, jadi ada yang cepat bertumbuh, ada yang lambat sekali bertumbuh ya. Nah, kalau yang lambat-lambat ini saya selalu melihat ada masalah transformasi hati yang nggak tuntas. Ya, itu kebanyakan ya perlu dilayani tuntas ya, segera mungkin. Ya, makanya salah satu pelayanan utama sebagai Bapak rohani adalah melayani transformasi hati. Oke. Yang kedua ya ada proses namanya tuh fixed mindset. Jadi pola pikirnya itu kaku. Bisa saja agamawi, bisa saja memang banyak tuntutan-tuntutan dari masa kecil. Jadi dia punya pikiran kaku, fixed mindset. Beda kalau orang yang terbuka itu namanya growth mindset. Kalau growth mindset itu haus belajar dan siap berubah. Tetapi kalau orang-orang yang tipe, ya kalau di DISC itu tipe-tipe cermat ya, jadi banyak dituntut juga sehingga dia banyak nuntut, termasuk nuntut ke diri sendiri, nuntut ke orang lain, nuntut ke Bapak rohani. Nah ini yang paling parah.
kita nuntut ke Bapak rohani. Makanya dia nggak breakthrough. Jadi juga kadang-kadang ilfil, kecewa sama Bapak rohani. Karena tadi hidupnya banyak tuntutan dan penghakiman. Nah, orang-orang begini jujur ya, agak lambat pertumbuhan rohaninya. Karena fixed mindset, kaku dia. Dengan banyak syarat dan ketentuan yang berlaku dalam hidupnya. Nah, orang begini nggak gampang berubah, diubah Tuhan. Nah, ini tolong kita harus belajar rendah hati, lemah lembut. Itu aja judulnya. Belajar sama Yesus rendah hati, lemah lembut. Ya mesti remuk hati lah. Kalau nggak diremukkan lewat kegagalan, kadang orang begini ya nggak sadar-sadar. Merasa lebih benar. Nah, repot kan kalau anak rohani merasa lebih benar, dikasih tahu sama Bapak rohani, susah kan? Ada aja alasan. Ya banyak alasan. Waduh, pokoknya dia lebih benar aja. Ya udah susah, kita gimana? Nggak bisa maksimal ya. Karena kita nggak diterima punya akses sebagai Bapak rohani ke dalam hidupnya, ke hatinya. Ya, jadi memang nggak maksimal. Kita mesti ngomong jujur. Sama orang begitu, saya punya problem. Dan ini membentuk saya juga. Jadi biasanya saya tidak selalu nyalain dong. Saya belajar, pasti ada maksud Tuhan, dikasih anak rohani modelnya kayak begini. Ya, ini pelajaran apa Tuhan? Saya kok dikasih anak rohani degil banget ini. Bebal banget, degil banget. Ini ada maksud apa Tuhan? Biasanya saya juga hancur hati, remuk hati, karena saya belajar banyak. Ya jadi kita jadi Bapak rohani justru bersyukur Tuhan pasti proses lewat anak-anak rohani. Ya nggak selalu mulus, nggak selalu ideal. Ini tujuannya untuk membentuk engkau juga. Itu Yongki. Yes, terima kasih. Yongki pun diproses ya dari anak-anak rohani degil-degil ya beberapa ya. Oke, ini ada pertanyaan nih Pak Budi, satu lagi ya terakhir nih. Mau tanya nih Pak Budi, kata Pak Hendratan, apakah Bapak rohani boleh lebih dari satu orang? Dan bolehkah Bapak rohani bukan dari gereja lokal? Oke. Jadi memang yang penting saya mau bicara bukan keanggotaan gereja ya. Saya mau bicara ini sekali lagi keanggotaan gereja semakin hari dalam kesatuan tubuh Kristus itu tidak kaku lagi, tidak fix ya. Tembok-tembok gereja itu tidak lagi berlaku. Karena kita sebagai keluarga rohani yang penting jalan. Jadi saya nggak mau bahas satu gereja atau beda gereja, tapi yang penting kamu atau kita semua harus jelas siapa keluarga rohani kita. Siapa Bapak rohanimu, siapa saudara rohanimu, atau dalam kompak, dan nanti engkau juga membapai anak-anak rohanimu. Bisa beda gereja, nggak masalah, tetapi inilah keluarga rohani saya. Ini yang jalan sebetulnya, organisme, ya bukan organisasi. Jadi sekali lagi komentar saya, Tuhan bergerak secara organisme, ya hubungan keluarga rohani. Tidak kaku dengan organisasi gereja. Kedepannya mau nggak mau terjadi karena di Mesbah Koramdio dalam online kita bisa Zoom dengan orang yang beda kota. Jelas pasti beda gereja kan kalau beda kota, ya. Jadi kita tidak terlalu kaku dengan tembok-tembok batasan. Kemudian pertanyaan tadi tentang apakah bisa punya lebih dari satu, biasanya begini, bukannya bisa nggak bisa gini. Dalam tahapan yang saya sudah katakan, ketika kita punya Bapak rohani yang pertama, biasanya tanggung jawab beliau adalah membangun spiritual dan karakter. Tetapi dalam perjalanan kita masuk level karunia dan panggilan, maka Bapak rohani yang akan tepat adalah yang punya panggilan karunianya sama. Saya sendiri punya dipercayakan ya, ada anak-anak rohani, dan saya tahu ada yang memang karunia panggilannya sama. Nah itu saya yakin jangka panjang. Tapi ada yang memang beda. Saya tahu. Ini saya punya bagian di spiritual dan karakter, dan saya bantu menemukan karunia panggilan dia. Tapi kalau untuk dampingi, saya bukan orang yang tepat untuk di karunia panggilan dia yang beda sama saya. Saya bisa merekomendasikan kepada yang tepat. Begitu jawabannya ya. Jadi tahapannya membuat berganti Bapak rohani. Itu jawabannya ya. Tetapi kalau di satu masa,
mungkin kita nggak bisa disebut banyak bapak rohani, tapi satu bapak, tapi beberapa mentor. Itu mungkin bahasa saya. Ya, jadi mentor ini melengkapi spesialisasi, bidang-bidang spesialisasi. Contoh, kamu punya problem keuangan yang berat. Bapak rohanimu memang mengerti prinsipnya, tapi untuk sampai detail-detail bagaimana menyelesaikan utang piutang, mengelola urusan keuanganmu, nggak terlalu jago Bapak rohanimu. Bapak rohanimu merekomendasi mentor untuk mendampingi di bidang keuanganmu dibereskan. Nah, itu mentor ini spesialisasi khusus. Bidang apa? Misalnya keuangan tadi. Misalnya anakmu ada problem kejiwaan, ya. Jadi anak remajamu punya problem kejiwaan. Nah, mentormu atau bapak rohanimu nggak terlalu menguasai, maka dia merekomendasikan psikolog atau psikiater yang mendampingi anakmu supaya bisa pulih. Nah, itu mentor yang bisa direkomendasi. Nah, itu bahasanya begitu ya, Pak Hendra. Sudah jelas, Pak Hendra? Jadi oke, kalau Pak. dalam bangsa punya satu bapak, Jelas. Terima kasih. beberapa mentor bisa. Tapi kalau di tahapan berikutnya karena panggilannya tidak sama, mentok Pak, itu bisa ganti bapak. Oke, terima kasih, Pak Budi. Oke, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Ya ini joke aja ya. Pokoknya kita nggak bangun lagi yang namanya kotak-kotak ya, area atau gereja lokal. Pasti nih ya Pak Hendra, ya bapaknya di planet yang sama ya, bukan di planet yang beda ya. Nanti bahaya kalau planetnya beda ya. Nanti pengajarannya beda. Ya silakan teman-teman, kalau tidak ada lagi, kita mau minta didoakan ya sama Pak Budi Setiawan, biar kita menjadi anak rohani terlebih dahulu yang taat, ya, yang setia ya pada Bapak Sorgawi ya tentunya. Dan kita juga minta biarlah pertumbuhan kita di dalam kerohanian bukan hanya jadi anak, tapi kita mau jadi bapak juga dan bisa bertanggung jawab lebih lagi. Ya, silakan Pak Budi Setiawan mendoakan kita semua waktu dan tempat. Yuk, mari kita datang kepada Bapak Sorgawi kita. Yes. Bapa, kami membawa setiap anak-anak-Mu, anak-anak Tuhan yang Tuhan sudah selamatkan, Tuhan jadikan ciptaan yang baru. Kami punya identitas sebagai anak-anak Tuhan. Kami pun mau punya spirit anak rohani. Kami benar-benar rindu Tuhan punya keluarga rohani. Rindu dibapai, rindu punya saudara rohani. Kami dipulihkan dalam keluarga rohani kami. Kami mengalami kasih-Mu yang tak bersyarat dalam keluarga rohani kami. Kami pulih, kami sembuh, kami bertumbuh ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Supaya mereka pun ambil tanggung jawab menjadi bapak rohani. Supaya mereka bertumbuh untuk hidup tidak lagi mementingkan dirinya sendiri. Tidak lagi hanya sibuk mengurusi masalah-masalahnya sendiri. Tetapi diberi tanggung jawab menyalurkan hati Bapa, mengalirkan hati Bapa kepada banyak anak-anak rohani yang Tuhan mau berikan. Kami percaya Tuhan, dunia sedang berseru menjerit, di manakah Bapa? Di mana para Bapa itu? Inilah seruan dunia Bapa. Dan kami berdoa baik pria-pria, wanita-wanita yang ada di Mesbah Koramdiu pagi ini, bangkit menjadi bapak-bapak rohani bagi generasi terhilang, bagi orang-orang yang benar-benar fatherless di dunia ini. Dunia ini fatherless, yatim piatu Tuhan, kehilangan figur Bapa lewat keluarga yang hancur ya Bapa. Oleh sebab itu pulihkan gereja-Mu, pulihkan komunitas-Mu, pulihkan kami Tuhan, supaya kami bisa menjadi Bapa rohani dengan kasih karunia-Mu mengalirkan hati-Mu kepada mereka ya Bapa. Kami percaya kami akan mengalami terobosan dahsyat di waktu-waktu kami hidup sebagai anak dan menjadi Bapa rohani. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan sepakat. Amin.